Bab 844. Selamanya tidak akan meninggalkanmu. Jika ada orang yang perhatikan, pasti akan terlihat sangat manja. Orang yang suka menangis belum tentu orang yang cengeng, tapi karena ada orang yang sayang dan cinta padanya. Jika dibandingkan dengan orang yang tidak pernah menangis walaupun bertemu dengan masalah apapun, sepertinya orang itu akan menanggung semua hal yang bertemu dengannya, tidak ada orang yang peduli dengannya, jadi harus kuat. Jika Kolden tidak datang, dia juga bisa berbicara dengan Tuan Besar Yuchi sampai akhir. Bahkan jika pada akhirnya Jerry mengatakan dengan jelas pada dirinya, Audrey juga ada cara untuk melawannya. Tapi Kolden Ye datang. Dia melindungi dirinya di belakang tubuhnya, agar dirinya tidak bermasalah dengan kakeknya. Perasaan dilindungi seperti ini, ditambah dengan pelukan dia sekarang. Audrey tiba-tiba merasa hidungnya sedikit gatal, matanya sedikit merah, seperti ada hal yang akan keluar. Audrey berusaha untuk menahan rasa ini, lalu tersenyum berkata, "Kamu berpikir terlalu jauh, bagaimana mungkin aku bisa menangis?" Meskipun begitu, tapi sudut matanya masih basah. Untuknya dia sekarang ada di pelukan Kolden, jadi Kolden tidak bisa melihat air mata yang ada di sudut matanya. Tidak tahu apa karena suaranya terdengar sedikit aneh, Kolden pun sedikit bergerak dan ingin melepaskannya. Audrey takut Kolden melihat air matanya, jadi ketika Kolden ingin melepaskan dirinya, dia langsung memeluk Kolden dengan erat. Kolden awalnya terkejut, lalu dia mulai memeluk Audrey lagi. Kolden sepertinya sangat mengerti Audrey, setelah itu dia tidak mengatakan apapun, mereka berdua terus berpelukan dalam diam. Waktu terus berlalu, tidak tahu berapa lama kemudian, Audrey telah kembali seperti semula. Dia pun melepaskan pelukan Kolden. Kakek kamu tadi." "Iya." Sebelum menunggu Audrey menyelesaikan kata-katanya, Kolden sudah mengiyakan, lalu berkata, "Aku akan mengurusnya, kamu tenang saja." "Apa rencana kamu untuk mengatasinya?" Karena tadi dia sudah mendengar pembicaraan antara Kolden dan Jerry di ruang sekretaris tadi, jadi Audrey cukup khawatir padanya. Dia dan Audrey baru saja memastikan hubungan mereka, tapi sudah membuat masalah sebesar ini. Sekarang dia hilang ingatan, Audrey sebelumnya masih berpikir, jika dirinya bermasalah dengan kakeknya, lalu kakeknya ingin dirinya pergi, maka apa yang akan dilakukan oleh Kolden? Tapi setelah kejadian hari ini, Audrey Han merasa, Kolden mungkin akan bermusuhan dengan kakeknya demi dirinya. Meskipun dia sikap peduli dari Kolden membuat dirinya terharu, tapi dia tidak bermaksud ingin membuat Kolden bermasalah dengan kerabatnya. Saat memikirkan ini, Audrey pun berkata, "Kamu tenanglah sedikit, jangan bertengkar dengan kakekmu." Kolden mengangkat alisnya saat mendengar ini, "Kenapa? Apa kamu takut aku akan menderita setelah bertengkar dengannya?" Audrey menggigit bibir bawahnya, lalu berkata, "Aku tidak berharap kamu akan bertengkar dengan keluargamu karena mungkin, aku bisa membuatnya untuk menerima diriku." Gara-gara kejadian hari ini, Audrey bisa melihat meskipun kakek Kolden Ye lebih keras kepala, tapi dia bukanlah orang yang memiliki niat jahat. Tapi dia harus menyelidiki lebih dalam lagi jika ingin membuatnya menerima dirinya bersama dengan Kolden. Dia harus mencari tahu dulu alasan Jerry Yuchi melarang dirinya bersama dengan Kolden Ye. Biasanya orang yang sudah berusia seperti itu, tidak mungkin berpikiran masuk akal. Jadi hal apa yang membuat Jerry melarang dirinya bersama dengan Kolden Ye? "Iya, sudah begini saja, aku bisa mencoba untuk berbicara dengan kakekmu. Lihat dulu apakah dia bisa menerimaku, jika tidak bisa." Dia menarik kata-kata akhirnya, tapi tidak mengatakan keluar. Kolden menggerutkan keningnya, memegang erat tangannya, "Bagaimana kalau tidak bisa? Kamu ingin meninggalkan aku?" Kekuatan tangannya sedikit kuat, lalu Kolden yang ada di hadapannya menggerutkan keningnya dan menatapku dengan tajam. Melihat ekspresi wajah Kolden yang seperti ini, Audrey tidak tahan untuk mengusilinya. "Jika kakek kamu benar-benar tidak merestui hubungan kita, maka aku terpaksa pergi ya."
Dia mencoba untuk mengusilinya. Ketika Audrey baru selesai bicara, kekuatan tangan Colden menjadi semakin kuat, lalu dia mendekat kemari, satu tangannya yang lain langsung menekan leher Audrey dan bernafas dengan terburu-buru. Tidak boleh. Audrey tercengang. Tatapan mata Colden jauh lebih dalam dari sebelumnya, seperti malam yang ditemani dengan hujan lebat. Meskipun terlihat tenang, tapi memiliki sebuah kekuatan yang besar. Apakah ini serius? Audrey tidak tahu kalau Colden terlalu peduli dengan dirinya, tapi ini hanya bercanda, sehingga dia pun tidak tahan untuk tertawa. Kamu ingin apa? Aku hanya bercanda denganmu saja. Colden Ye menggerutkan keningnya saat mendengar ini, bercanda. Audrey Han menganggukkan kepala, iya, tentu saja bercanda. Setelah Audrey mengatakan ini, ekspresi wajah Colden tidak sedikit lebih tenang, malah terlihat lebih dingin, tatapan matanya jauh lebih dalam. Tatapan mata ini sangat dingin hingga membuat bulu kuduk Audrey menggigil. Ken, kenapa? Dia bertanya dengan gugup. Apa dia tadi salah bicara? Dia tadi sudah menjelaskan kalau dia bercanda bukan? Tapi ekspresi wajah Colden masih sangat tajam. Colden Ye memperhatikan dia dalam diam, tidak lama kemudian baru berkata, apa karena waktunya terlalu pendek? Audrey Han, apa? Apa karena waktunya terlalu pendek, jadi rasa cinta kamu kepadaku tidak terlalu dalam, maka dari itu kamu bisa bercanda akan hal ini? Audrey Han. Setelah mendengar ini Audrey baru menyadari kalau candaan yang dia katakan tadi telah dianggap serius oleh Colden Ye. Orang yang mengatakan tidak ada niat itu, tapi orang yang mendengarnya malah memasukkan ke hati. Salah paham terjadi karena hal ini. Dia juga tidak menyangka kalau Colden Ye bisa membalikkan kata-katanya. Jika dilihat dari ekspresi wajahnya sekarang, dia mungkin akan marah besar kalau Audrey masih memasang sikap yang tidak benar. Audrey Han hanya bisa menjelaskan, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku tidak sembarang menggunakan hal ini untuk candaan. Aku tadi hanya benar-benar sembarang bicara saja, tidak memiliki niat seperti itu. Dia terus mengatakan ini berkali-kali, tapi Colden masih memasang wajah yang gelap dan tidak berubah sama sekali. Audrey pun menjadi semakin cemas dan hanya bisa memegang tangannya. Apa kamu marah? Maaf ya, aku tadi sudah salah bicara, aku tidak akan mengatakan itu lagi ke depannya. Mendengar permintaan maaf darinya, tatapan mata gelap dari Colden sedikit hilang, lalu dia menggerucutkan bibirnya dengan tidak senang. Karena sudah membuat masalah denganku, kamu harus bertanggung jawab seumur hidup. Selamanya tidak boleh meninggalkan aku. Ekspresi wajah dia tadi benar-benar sudah mengejutkan Audrey Han, jadi tidak peduli apa yang dia katakan sekarang, Audrey hanya bisa menganggukkan kepala, bahkan mengangkat tangannya, aku berjanji akan bertanggung jawab padamu, selamanya tidak akan meninggalkan dirimu. Setelah selesai bicara dia baru meresponnya, bukankah kata-kata ini seharusnya dilontarkan oleh pria? Kenapa tiba-tiba gantian dia yang berbicara? Tapi Audrey sekarang sudah tidak sembarang berpikir lagi, dia takut Colden akan membawa serius. Agar membuat Colden merasa tenang, dia pun berkata, kamu lihat, tadi kakek kamu kasih aku uang, tapi aku tidak menerimanya. Dari sini kamu bisa melihat perasaan aku padamu. Aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Colden Ye berpikir, lalu berkata, lain kali kamu terima saja uang yang kakek berikan. Bersambung.